Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Kiko dimanapun sahabat berada. Pada hari ini kita akan melakukan rubrik wawancara buletin kinerja dan risiko secara live dengan tema mengenal lebih jauh efisiensi belanja birokrasi. IKU efisiensi belanja birokrasi ini merupakan salah satu sub-IKU dalam IKU tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015 yang mendukung sasaran strategis program atau kegiatan penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal. Pada kesempatan kali ini bersama kami telah hadir narasumber yaitu Bapak Marudut Napitupulu, SST AK MPPM ya. MPP, maaf. Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selamat pagi, Pak Marudut. Selamat pagi, Mas Radit. Semoga sehat selalu. Pertanyaan saya gini, pertama ya, sebagai orang yang pernah bekerja atau mengenal dunia penganggaran, apa sih belanja birokrasi ini? Karena kita taunya 51 belanja pegawai, 52 belanja barang, 53 belanja modal. Sementara belanja birokrasi ini sendiri apa ya? Pertanyaannya memang sangat valid ya, karena belanja birokrasi ini secara historis agak panjang ceritanya. Jadi birokrasi itu dipandang biaya-biaya atau belanja-belanja yang selama ini tidak langsung diterima oleh masyarakat, dampaknya oleh masyarakat. Jadi belanja birokrasi ini lebih ke inward looking ya. Jadi misalnya hanya membiayai perjalanan dinasnya para birokrat atau belanja honorarium ya. Atau misalnya seperti paket meeting, tapi juga ATK-ATK yang kita kategorikan menjadi belanja birokrasi gitu ya. Jadi belanja birokrasi itu intinya sebenarnya belanja yang tidak dikonsumsi oleh publik, tetapi digunakan oleh para birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berarti bisa dibilang bahwa belanja birokrasi itu yang diterima birokrat. Apakah termasuk gaji dan pegawai atau belanja selain itu? Kalau secara umum sebenarnya belanja birokrat itu kalau perspektifnya inward looking sebenarnya termasuk belanja pegawai juga. Tetapi belanja pegawai itu kan sesuatu yang sudah mandatori ya. Jadi artinya belanja pegawai itu tidak menjadi objek efisiensi kita, karena belanja pegawai itu dalam arti dia kan sudah given ya. Tetapi ada belanja-belanja yang seperti bahan, pencetakan, konsumsi, honorarium, perjalanan dinas, baik dalam negeri, luar negeri, paket meeting gitu ya. Itu antara lain yang kemudian kita asosiasikan sebagai belanja birokrasi dalam konteks yang mau diefisiensikan. Oh, berarti ketika kita bicara efisiensi belanja birokrasi akan lebih melibatkan atau berkutat dalam 52 sebagai belanja barang. Iya betul, lebih di belanja barang, fokusnya sebenarnya lebih di belanja barang non operasional ya, karena itu yang dianggap belanja yang to some extent juga memberikan tambahan penghasilan buat pegawai kan itu. Oke, selama ini berapa besar porsi belanja birokrasi dalam DIPA Kementerian Keuangan secara keseluruhan? Karena Kementerian Keuangan seperti kita tahu ada 12 unit eselon 1. Iya. Sebenarnya kalau belanja birokrasi yang seperti yang tadi yang saya sampaikan ya, yang Perjadin dan sebagainya itu dalam porsi DIPA Kemenkeu itu sebenarnya porsinya sudah sangat kecil ya. Bisa dibilang setiap tahun mengalami penurunan dengan adanya penelahan yang mengutamakan efisiensi gitu ya. Jadi kalau dalam sisi nominal sebenarnya kalau kita lihat untuk rapat dalam kantor, konsinyering itu sudah jauh menurun dari tahun-tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat sebelum pandemi 2019 itu ada 110 miliar, di tahun 2020 itu sangat menurun tajam menjadi hanya 27 miliar dan di 2021 itu meningkat sedikit di 35,4 miliar. Kemudian yang paling kontras perjalanan dinas luar negeri kita di 2020 itu turunnya sangat jauh dari 62 miliar sebelum pandemi menjadi hanya
sebesar 7 miliar ya. Sedangkan perjalanan dinas dalam negeri ini belanja birokrasi kita jauh sekali turun dari tadinya sebelum pandemi 1,4 triliun menjadi hanya 611 miliar dan di 2021 juga sekitar 600 miliar. Sedangkan kalau honorarium di Kemenkeu itu sudah terakhir hanya 40 miliar ya. Sedangkan belanja percetakan dengan adanya digitalisasi itu menurun jauh dari 2019 sebelum pandemi 311 miliar menjadi hanya 107 miliar. Jadi secara total belanja birokrasi kita itu sekitar 867 miliar ya. Ini jauh sekali dibanding pagu Kemenkeu yang rupiah murninya itu sekitar 30-an triliun ya. Jadi boleh dibilang hanya di bawah 3% dari total anggaran Kemenkeu. Oke. Tadi Pak Maru mengatakan nih, kita semenjak pandemi atau sebelum pandemi, sebenarnya kapan sih sebenarnya saat Kementerian Keuangan itu mulai mengukur kita harus efisiensikan nih belanja birokrasi? Mulai kapan itu, Pak? Sebenarnya kalau efisiensi sendiri sudah diukur oleh di level nasional ya. Di Smart itu dia mengukur juga terkait efisiensi. Namun efisiensi di Smart, pengukuran kinerja anggaran oleh DJA, dia lebih mengutamakan, teman-teman DJA mengutamakan rasio antara input dan output gitu ya. Jadi melihatnya tidak sekedar pengurangan atau penghematan belanja birokrasi. Namun untuk belanja birokrasi ini sendiri, Bu Menteri dari observasi saya dulu menugaskan secara khusus Pak Wamen. Jadi Pak Wakil Menteri waktu itu Pak Mardiasmo secara khusus ditugaskan untuk menskrutinise, makanya beliau dikenal dengan Wamen dengan budget scissor ya, gunting anggaran, gunting mas anggaran ya. Jadi beliau memang meminta setiap unit eselon 1 presentasi belanja birokrasinya dan meminta adanya penurunan yang signifikan gitu ya di masing-masing unit eselon 1. Dan itu sebenarnya juga bukti komitmen Menteri Keuangan bahwa di Kementerian Keuangan sendiri pun melakukan efisiensi gitu ya, sesuai dengan semangat value for money. Jadi kalau bisa dibilang sejak Ibu Sri Mulyani dari sejak awal sangat mengedepankan adanya efisiensi di birokrasi kita. Oke, menarik nih terkait dengan tadi prinsip value for money. Sementara di satu sisi kita mengetahui juga people respond to insentif. Betul, nah, betul. Ini dengan adanya efisiensi birokrasi ini, ya. Kira-kira pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh para penggawa-penggawa Kemenkeu di lapangan ini menurun nggak sih? Karena kan jelas karena semakin dipangkas anggarannya, semakin dihemat, ini pasti kan biasanya akan ada penurunan kinerja nih. Kira-kira bagaimana efeknya ya? Kalau dari observasi kami, efisiensi belanja birokrasi ini kan sebenarnya tidak langsung serta-merta mengurangi belanja di masing-masing unit eselon 1 ya. Artinya efisiensi belanja birokrasi ini awalnya didahului juga dengan adanya investasi IT yang besar kan gitu ya. Jadi artinya yang selama ini dilakukan secara manual, baik kunjungan ke daerah misalnya, monitoring dan sebagainya, digantikan oleh IT. Jadi kalau dari sisi pencapaian tujuan gitu ya, pencapaian tujuan kinerja tetap bisa terjaga. Karena yang selama ini dilakukan dengan proses manual misalnya, itu berubah menjadi digitalisasi. Yang tadinya orang misalnya pegawai harus dinas atau melakukan perjalanan dinas, sekarang dalam rangka data collecting sudah bisa dilakukan dengan IT. Jadi memang berbicara belanja birokrasi itu tidak bisa dipisahkan dengan inisiatif strategis transformasi digital di Kementerian Keuangan, yang di mana kita udah investasi sekian banyak nih, sekian triliun setiap tahun dalam rangka memperbaiki bisnis proses di Kementerian Keuangan. Jadi in short, dengan adanya penghematan, kinerja baik di Satker maupun di level kantor pusat dan Kemenkeu-wide, sepemahaman kami yang controllability-nya ada di Kementerian Keuangan bisa dicapai. Berarti tadi ada sesuatu yang menarik, berarti ada enabler tersendiri ya
Iya. IT sebagai backbone dari efisiensi belanja birokrasi. Iya, iya. Dengan adanya IT, mungkin dengan situasi pandemi yang memaksa kita Betul, untuk merubah betul. habit dan budaya kerja, Betul. itu salah satunya menjadi enabler bahwa efisiensi belanja birokrasi bisa dilaksanakan, kurang Iya. lebih seperti itu ya. Iya. Berarti apa aja sih nih Bang yang diukur nih, yang diukur dalam efisiensi belanja birokrasi? Karena kemungkinan kan mungkin sebenarnya efektivitas atau efisiensi itu dihitung Iya. secara bagaimana sih gitu. Ya, kembali ke Mas Adit sampaikan tadi bahwa dengan adanya pandemi ini mendorong percepatan implementasi transformasi digital gitu ya. Ya. Jadi salah satu blessing in disguise dari adanya pandemi adalah Kementerian Keuangan yang tadinya memang merencanakan ada transformasi digital itu menjadi dipercepat. Apalagi kita tahu kemudian Bu Menteri juga sangat antusias dan mendukung ya pemanfaatan digitalisasi yang tadinya investasi-investasi direncanakan di tahun mendatang semuanya dipercepat gitu ya, termasuk pemanfaatan office automation dan sebagainya. Nah, justru di tengah-tengah pandemi itu dengan adanya implementasi digitalisasi yang sangat banyak itu, pimpinan-pimpinan di Leaders of Site Meeting kemarin menuntut ya, seharusnya secara logisnya jika sudah ada investasi IT yang besar, ada digitalisasi, maka birokrasi kita harusnya semakin efisien gitu ya. Jadi semakin efisien dan layanan yang diberikan juga semakin baik. Nah, itu yang mendasari munculnya IKU efisiensi belanja birokrasi ini. Jadi yang mau diukur adalah seberapa besar efisiensi itu kan ada dua ya, dari sisi inputnya yaitu seberapa besar penghematan anggarannya dan kemudian dari sisi produktivitas. Misalnya kuantitas outputnya dan jadi rasio input to input yang meng-create efisiensi khusus yang diakibatkan atau sebagai ekses dari implementasi IT gitu ya. Jadi belanja yang besar itu memberikan berapa banyak penghematan belanja birokrasi yang saya jelaskan di awal tadi dan seberapa banyak mempercepat kualitas layanan, memperbanyak produk layanan atau misalnya meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Itu juga bagian dari yang diukur ya. Jadi ada aspek belanja dan ada aspek produktivitas. Oke, berarti bisa dibilang eselon 1 atau unit kerja Kementerian Keuangan ini kayak semacam dipaksa untuk menginovasikan sebuah digitalisasi layanan Ya, ya. sehingga kinerja tidak menurun dan belanja birokrasinya bisa dihemat, kurang lebih demikian ya Bang ya? Ya, jadi yang pertama sebenarnya dituntut tidak serta-merta meng-IT-kan ya. Itu bisa menjadi konsep yang salah juga gitu. Jadi yang dituntut pimpinan itu adalah supaya dengan new normal ini kita kembali melihat bagaimana sih peran digitalisasi di dalam proses bisnis di Kementerian Keuangan. Makanya dia dikemas dalam bentuk transformasi digital. Jadi tidak langsung meng-IT-kan semuanya, tapi coba dilihat ada nggak proses bisnis yang disimplifikasi, kemudian ada nggak yang bisa didigitalisasi lalu diintegrasi. Let's say misalnya seperti contoh kita sekarang ini ya, di tempatnya Pak Adit tadinya kan proses bisnisnya harus bikin buletin nih. Iya, dicetak. Iya, dicetak kan gitu kan. Tapi sekarang kita bisa menyampaikan pesan, informasi dan hal-hal yang baru gitu ya dalam bentuk podcast seperti ini. Artinya kan itu sudah ada penghematan kan gitu. Iya. Jadi teman-teman juga di PKR berarti mereview kembali proses bisnisnya gitu. Oh, kayaknya kalau kita cetak sekarang nggak ada yang baca juga gitu kan. Karena mungkin lebih tepat kalau dalam bentuk PDF misalnya dikirim ya. Jadi biaya cetak menjadi tidak perlu, kemudian ongkos kirim juga menjadi tidak perlu kan. Di sana ada efisiensi, namun tujuan dari teman-teman PKR untuk mensosialisasikan, mendiseminasikan ide atau informasi itu bisa berjalan dengan baik. Berarti tadi salah satunya unsur belanja birokrasi itu perjalanan dinas. Berarti perjalanan dinas pun juga ada inovasinya, Bang?
Perjalanan dinas juga ada inovasi. Yang paling nyata misalnya kita lihat ketika orang diklat ya. Ya. Kalau dulu kan diklat kan misalnya satu angkatan 40 orang ke Gadok misalnya ya. Pusdiklat AP ya. Itu kan semuanya ada surat tugas, ada uang harian, ada perjadinya. Kemudian di lokasi ada seminar kit, ada konsumsi juga tentunya ya. Ya. Namun dengan sekarang kita bisa memanfaatkan KLC atau memanfaatkan Zoom meeting ya untuk melaksanakan PJJ, itu bisa melakukan efisiensi ya. Namun di sisi lain memang efisiensi itu harus kita berikan pada konteksnya ya. Memang dari perjadinya berkurang, tapi kan harus di-review terus-menerus. Mungkin tidak semua diklat yang cocok dilakukan dengan model KLC atau jadi efisiensi itu dilakukan di Kementerian Keuangan dengan selalu mengutamakan efektivitas juga gitu ya. Tercapai nggak tujuannya gitu. Kita efisien tapi peserta diklatnya sebenarnya tidak menangkap esensi atau ada peningkatan kapasitas gitu ya. Atau off cam sepanjang Zoom meeting atau sepanjang diklat, atau misalnya karena diklatnya Zoom sambil melakukan pekerjaan yang lain, itu menjadi tidak efektif juga gitu. Jadi efisiensi dalam konteks belanja birokrasi di Kemenkeu, kita masih mereview continuous improve bagaimana sih sebenarnya konteks efisiensi yang paling tepat. Namun immediately memang sudah kita temukan ada penghematan anggaran yang tadi ya. Bahkan bukan hanya buat pegawai Kemenkeu, tapi ke seluruh stakeholder dari BPPK misalnya, training ya. Jadi dari KL-KL yang lain yang ikut training juga kan tidak perlu mengeluarkan perjalanan dinas. Gitu. Oke Bang, berarti ini agak sedikit menarik nih dengan adanya konsep SMART dari Direktorat Jenderal Anggaran. Terus ada juga IKU soal efisiensi birokrasi. Apakah satu ini tidak bertabrakan? Dan yang kedua, mungkin user akan bingung nih, karena selama ini yang kita tahu dalam hal penganggaran selama tahun anggaran akan ada penghematan bahkan bisa 2-3 kali dan ada APBNP juga. Bagaimana dengan konsepnya yang seperti itu? Ya, jadi memang antara SMART, antara IKU efisiensi belanja birokrasi, kemudian budget cut gitu ya, pemotongan. Ini memang bisa dibilang masing-masing punya konteksnya masing-masing ya. Kalau SMART memang di SMART itu ada efisiensi. Tapi efisiensi yang dilihat di dalam SMART itu tidak spesifik mengunci hanya dampak IT gitu ya. Bahkan kalau sisa anggaran di dalam SMART itu semua total belanja. Even belanja pegawai juga dianggap efisien kalau memang ada sisanya gitu ya. Berarti semakin banyak yang pensiun semakin efisien juga ya? Iya, semakin banyak sisa anggaran dalam konteks SMART dengan output yang sama atau semakin banyak outputnya maka itu efisien. Karena efisiensi dilihat dalam konteks RKKL yang lebih besar kan gitu. Sedangkan kalau pemotongan anggaran itu bisanya top down memang dan biasanya menyasar juga adalah belanja birokrasi kan gitu. Tetapi yang mau kita ukur di dalam IKU ini adalah benar-benar ketika unit eselon 1 itu merencanakan investasi IT, simplifikasi proses bisnis, digitalisasi, bahkan integrasi gitu ya. Seberapa besar akan memberikan dampak ke pengurangan belanja birokrasi. Tidak serta-merta akan mengurangi pagunya karena kan pengguna layanannya kan bisa eksternal juga ya. Misalnya tadi seperti BPPK. Ketika dia menyelenggarakan diklat, BPPK menyelenggarakan diklat, Pusdiklat AP misalnya, pesertanya itu kan bisa dari luar Pusdiklat AP tentunya kan, tentunya kan customernya adalah pengguna layanannya adalah satker-satker yang belanja perjalanan dinasnya juga beberapa kan dari satker. Jadi bukan menghemat di panya Pusdiklat AP kan gitu, tetapi seperti yang Mas Adit sampaikan, IT itu menjadi enabler gitu. Memungkinkan orang untuk tetap mengikuti diklat dengan baik gitu dan efisiensi penghematan belanja birokrasinya terjadi gitu. Jadi itu antara SMART, efisiensi yang dimaksud di sini berbeda dan yang lebih powerful di dalam efisiensi belanja birokrasi ini sebenarnya mengedukasi rekan-rekan di area yang menangani digitalisasi proses bisnis dan di integrasi proses bisnis harus bisa mengidentifikasi sebenarnya investasi yang besar itu manfaatnya apa gitu.
Jangan sampai membangun digitalisasi itu hanya for the sake of digitalisasi gitu. Manfaatnya apa gitu? Karena kadang yang menjadi concern beberapa kali saya ikut forum pimpinan adalah banyak sekali sekarang inisiatif itu seolah-olah harus IT gitu. Jadi akhirnya itu di sisi lain juga merepotkan buat teman-teman Pusintek karena malah akan menambah belanja storage dan sebagainya gitu ya. Itu juga tidak efisien sebenarnya. Nah makanya kan kita kalau membangun IT itu ada rule of thumb-nya, misalnya harus mengikuti enterprise architecture. Jadi sebenarnya IKU ini baru tahun ini diterapkan, namun kami dengan teman-teman gitu yakin bahwa nanti akan banyak lesson learn dari sini. Jadi akan banyak dialog juga ya dengan Pusintek, CTO, dengan biro terkait, biro organta misalnya melihat apakah ini yang kita inginkan dari investasi IT kita gitu ya. Apakah tercipta harapan yang misalnya ada efisiensinya, tapi juga dari sisi efektivitas juga bisa kita dapatkan. Itu sebenarnya pesan moral daripada IT IKU ini, Mas Radit. Jadi tidak banyak kekhawatiran waktu itu, apakah dengan kami melaporkan ada efisiensi maka pagu kami akan dipotong? Enggak, tidak ada kaitan dengan pemotongan pagu. Tetapi kita logiknya berpikir digitalisasi ya, belanja IT pasti akan mengurangi proses bisnis yang selama ini dilakukan secara manual misalnya ya. Yang misalnya kalau collecting data itu harus ke daerah, kalau sekarang akan lebih cepat karena ada pertukaran data dan sebagainya. Oke, menarik. Berarti bisa dikatakan tadi dengan kita memberikan contoh BPPK dalam hal penyelenggaraan diklat, sebenarnya ini juga bisa memaksa ya, bukan memaksa dalam artian meminta untuk kementerian lain mengikuti diklat BPPK dengan daring tadi ya. Iya, betul. Berarti malah bisa berimbas kepada kementerian lain dalam hal penghematan. Iya. Jadi secara negara itu berarti juga ada penghematan secara besar ya, karena Kementerian Keuangan sudah menerapkan backbone IT ini yang mungkin bisa diterapkan oleh kementerian-kementerian lain. Betul. Nah, kira-kira nih Bang, dengan adanya efisiensi yang seperti ini nih, kira-kira bakalan berdampak dengan standar biaya masukan atau hal-hal yang terkait dengan itu nggak ya? Kalau terdampak dengan standar biaya masukan harusnya iya ya. Jadi harusnya constantly Kementerian Keuangan CQ DJA harus mereview kembali standar biaya yang ada di dalam ranah alokasi ya. Melihat dengan adanya perubahan proses bisnis yang sekarang itu standar biaya yang tepat seperti apa nih. Misalnya saya ambil contoh ya. Karena sekarang banyak memanfaatkan IT, mungkin jangan-jangan standar biaya yang terkait dengan IT yang harus, misalnya pulsa gitu ya. Justru harusnya standar biaya yang terkait dengan pulsa itu harus direview kembali gitu ya. Sedangkan yang perjalanan dinas karena memang sudah berganti moda gitu ya, mungkin ada hal-hal yang memberikan ruang untuk direview kembali di area standar biaya masukannya gitu ya. Kemudian kalau aspek biaya misalnya belanja pegawai pada uang lembur di mana implementasi TIK akan mempercepat pekerjaan sehingga terwujud efisiensi waktu. Jadi mungkin in general lembur mungkin akan semakin berkurang juga gitu ya. Tetapi artinya standar biaya masukan itu kan digunakan untuk mengkonstruk RKKL, menyusun RKKL. Adanya perubahan digitalisasi sekarang juga harus mengubah cara kita menyusun kan. SBM sekarang kan masih sama dengan 10 tahun yang lalu dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu direview kembali gitu ya. Berarti menarik nih. Bisa jadi dengan adanya enabling IT ya, IT sebagai backbone tadi dan adanya IKU efisiensi belanja birokrasi ini tadi bisa berdampak ke sebenarnya kayak kelima satu tadi ya, belanja pegawai dalam honorarium atau misalkan kayak honor-honor tim atau yang lain gitu. Kalau honor kan sebenarnya 52, tapi sebenarnya yang menjadi arahan dari Bu Menteri, Pak Sekjen, Pak Sahli ya, termasuk Bu Karo adalah bagaimana kita meyakinkan dengan adanya misalnya integrasi pembayaran gaji, kemudian integrasi pembayaran tukin,
sentralisasi share service, itu kan bagian dari digitalisasi juga ya. Artinya kan ada selama ini orang-orang atau pegawai yang menangani back office yang nantinya tidak menangani lagi pekerjaan itu. At the end kan full time equivalent belanja pegawainya berkurang. Mungkin masih ada, masih melakukan penugasan yang lain. Tapi begitu yang sifatnya share service dan sebagainya itu decentralized, dilakukan otomasi by system, itu maka pegawai kita akan fokus ke hal-hal yang tusi teknis. Jadi yang selama ini menangani back office itu bisa exit strateginya di diklat melakukan tugas teknis, atau kita tidak perlu lagi merekrut orang baru gitu ya untuk melakukan fungsi back office karena udah dilakukan oleh sistem sentralisasi, dan jangka menengahnya itu penghematan pegawainya akan luar biasa gitu. Dan dengan didiklatkan melakukan tugas teknis misalnya di KPP gitu ya, yang tadinya TU itu hanya mengurusi surat, daftar hadir gitu ya, atau misalnya absensi terus surat-surat, itu semua sudah diperbaiki gitu ya, dilakukan by system. Maka teman-teman itu bisa di training yang masih muda misalnya ya, untuk melakukan fungsi-fungsi teknis ya. Jadi artinya secara target penerimaan KPP-nya bisa tercapai gitu ya. Namun mereka juga hak-hak kepegawaiannya misalnya bisa tetap dilakukan oleh sistem informasi. Jadi itu akan membawa selain ada efisiensi gitu ya, ya kita menjadi organisasi yang modern lah. Jadi organisasi modern itu back office-nya udah dilakukan oleh centralized gitu. Nah, tapi tadi menarik dengan adanya shifting belanja dari yang awalnya mungkin ke person, akhirnya jadi investasinya kepada belanja modal atau belanja habis pakai seperti kayak pulsa atau yang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan saya mungkin gini, apakah shifting belanja itu akan lebih rendah bang dengan adanya IT enabler ini dan efisiensi belanja birokrasi ini? Misalkan harus disediakan kayak pulsa, paket data mungkin ya, atau laptop untuk pegawai dan semacamnya gitu. Ya, kalau yang seperti laptop itu kan sebenarnya investasi ya. Berbeda dengan yang tadi, kalau pulsa itu sebenarnya lebih ke habis pakai ya. Habis pakai ya. Nah, memang kalau saya bilang ini sebenarnya masih masa transisi ya, menuju full digitalisasi atau kita menerapkan new ways of working, new standard gitu ya, dengan menggunakan IT. Memang masih dalam masa transisi ini kita masih melihat masih diperlukan kebijakan yang lebih firm. Maksudnya gini, kita kan melihat kemarin dengan adanya pandemi, kita bekerjanya sudah dari rumah, gitu ya. Ada yang bekerja dari rumah, kemudian pandemi semakin berkurang, kemudian ada 50% ke kantor kan gitu ya. Kemudian nanti Bu Menteri kan mengharapkan sebenarnya dengan kita sudah mampu menyesuaikan bisnis continuity plan kita dan sarana prasarana sudah disiapkan, kita benar-benar memasuki new standard. New standard itu maksudnya apa? Kita harus mempermanenkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya tadi sudah adapt dengan new normal tadi gitu ya, new way of working tadi gitu ya. Nah itu kalau konsisten dilakukan, baru kita akan menemukan yang Mas Adit sampaikan tadi, efisiensinya bagaimana. Kalau di titik ini kita masih melakukan evaluasi ya, apakah dampak budgeting ini, pengurangan ini lebih karena pandemi atau memang kita sudah menerapkan new ways of working tadi kan itu. Itu memang data menunjukkan masih ada faktor dari pandeminya gitu, orang tidak bepergian kan gitu ya. Tapi harapannya adalah dengan benar-benar ada digitalisasi ini, nanti benar-benar kita bisa melihat bentuk yang stabil daripada pelaksanaan tugas dan fungsi itu seperti apa gitu. Saya ambil contoh misalnya gini, banyak orang tidak ke kantor tapi tetap bisa melaksanakan tugasnya dari rumah selama pandemi kan itu. Artinya kan masing-masing pegawai sudah investasi tuh supaya bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu ya, dari rumah kan itu. Dan kemudian di kantor juga kan berarti berkurang biaya kantor, lampu, listrik dan sebagainya kan gitu kan, electricity kan. Tetapi domino efeknya. Tapi ketika kita mengembalikan lagi kantor, nah belanja itu akan naik kan gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, harus ketemu titik equilibriumnya yang pas seperti apa kan itu.
Misalnya Rocan Q ini sudah di kita kan sudah dikurangi lantainya dari 3 lantai menjadi 2. menjadi Satu 1,5 setengah, kan gitu, 1,5 ya. kan itu. Nah ini harapannya kan dari situ aja udah nyata ada efisiensi kan gitu kan. Nah bagaimana efisiensi ini nanti menjadi budaya gitu, apa tidak hanya sekedar oh itu kemarin karena pandemi. Kalau sekarang kan dengan sudah dikurangi 1,5 berarti komitmen pimpinan tidak akan 100% WFO karena tidak memungkinkan. Oh, iya. Jadi, nah itu yang kita tunggu nanti. Saya kira akan ada kebijakan dari sisi organisasi seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini yang juga didorong oleh efisiensi belanja birokrasi ini. Artinya ada investasi IT, kemudian ada perubahan proses bisnis ya, ada simplifikasi, ada otomasi gitu ya. Pada akhirnya ada integrasi, kemudian pimpinan juga bisa mengambil keputusan tanpa kita semua harus datang ke kantor misalnya, karena sudah ada sistem informasi yang mendukung. Nah, jadi pada konteksnya efisiensi ada penghematan, tapi ada juga penyelesaian pekerjaan kita tetap berjalan gitu ya. Outputnya produk kita tetap bisa kita laksanakan. Oke, berarti tadi untuk mencapai titik equilibrium baru berarti ya. Berarti kedepannya efisiensi belanja birokrasi ini masih tetap akan dilakukan berarti hingga kita mencapai misalkan standar tertentu bahwa ini tidak bisa lagi dikurangi dan ini sudah menjadi hal yang paling efektif efisien dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kalau menurut saya kan dalam konteks yang sekarang ya, IKU yang sekarang, efisiensi belanja birokrasi di ranah IT ini ya, kami masih melihat bahwa investasi IT kita itu masih belum semuanya full implemented ya. Kita melihat misalnya Cortex itu baru akan diimplementasikan tahun 2023 misalnya ya. Terus ada sistem informasi Office Automation juga masih dilengkapi dengan misalnya e-perjadin dan sebagainya gitu kan. Okay. Jadi sangat menarik memang bahwa digitalisasi dalam konteks belanja birokrasi itu masih akan terus berjalan, Mas Adit. Saya yakin kalau dibilang apakah sudah menemukan titik jenuhnya gitu, udah nggak bisa lagi diefisiensikan. Saya kira bukan seperti itu ya. Nanti mungkin tidak mengurangi biaya bisa jadi ya, tapi efisiensi dalam makna meningkatkan kualitas layanan kan gitu ya, produktivitas. Jadi dimensi efisiensi itu tidak selalu harus dilihat mengurangi biaya, tapi bisa juga menambah produktivitas. Nah, IKU ini akan kami mengharapkan akan selalu ada ya, karena ini kan IKU-nya mendorong setiap unit eselon 1 yang membelanjakan anggarannya, dia selalu mempertimbangkan value for money-nya apa nih, efisiensi yang akan di-generate apa, kemudian efisiensi yang di-generate, terus produktivitas yang di-generate apa. Jadi artinya ketika uang itu dibelanjakan jelas kontribusinya gitu ya. Nah, jadi tidak hanya belanja IT tapi kita tidak bisa ukur, dan karena kami di fungsi monitoring di perbendaharaan yang tidak bisa melihat secara utuh, maka kami melakukan koordinasi juga dengan teman-teman di Pusintek, juga dengan teman-teman di CTO gitu ya, supaya dari sisi simplifikasi proses bisnis dan digitalisasi ada view yang saling melengkapi gitu, Mas Adit. Yep. Oke Bang, berarti gini, untuk ke depan ya kira-kira sebenarnya gini, sebelum ke depan dalam penerapan IKU efektivitas belanja birokrasi, tantangan apa nih yang dihadapi dalam penerapan ini? Ya, efisiensi belanja birokrasi ini kan sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi dalam area IT ini kan munculnya kan pas di LOM ya. LOM itu awal tahun kalau nggak salah. Jadi artinya banyak rekan-rekan di unit eselon 1 yang bertanya-tanya apa sih ini. Jadi dalam waktu yang singkat itu tentunya orang langsung mengasosiasi ke perhitungan yang lama ya. Yang artinya mengharapkan ada minimal 10% belanja birokrasi yang tersisa kan itu. Itu kan sudah menjadi momok tuh buat teman-teman di manajemen kinerja atau di bagian keuangan. Ternyata ketika dijelaskan IKU ini, oh ternyata
lebih ke digitalisasi, dampak IT gitu ya. Itu menjelaskan itu pun sesuatu yang menantang. Bisa dibilang 12 unit eselon 1 semuanya bertanya seperti apa, walaupun manual sudah kita sampaikan ya. Kemudian adalah dalam perhitungan formulanya, karena ini kan bagaimana sih mengukur di 2022 atas belanja yang terjadi di 2021 kan. Jadi dampak dari yang lalu kan, atau dampak dari di 2022 yang diimplementasikan kan gitu. Kalau ada belanja misalnya di 2022 ini. Nah ini kan mengukur dan mengidentifikasi ini sebenarnya nggak mudah kan itu. Makanya di tahap awal ini kita benar-benar meminta kerjasama dari unit eselon 1, tentunya tidak hanya fungsi kinerja nih yang harus ikut, fungsi keuangan, tapi juga forum IT-nya gitu. Bahkan forum organtanya mendiskusikan. Sebenarnya pertanyaan mendasar dari pimpinan adalah apa dampak IT di organisasi saudara kan gitu. Dampak IT-nya apa gitu. Dan itu memang semakin challenging karena ada dampak IT ke sisi eksternal, pengguna layanan, ada dampak IT ke internal, dan dampak IT ini juga tidak semuanya dalam bentuk monetary yang bisa diukur kan gitu kan. Nah itu sebenarnya yang mau kita kumpulkan, yang mau kita laporkan nanti ke Bu Menteri Keuangan. Jadi intinya ini IKU ini sangat challenging karena multi perspektif juga. Pesannya sih jelas, tapi mengukurnya nggak mudah ini. Karena ada dimensi efisiensi penghematan belanja untuk internal, ada untuk eksternal, kemudian ada juga yang mudah diidentifikasi secara kuantitatif gitu ya. Bahkan ada juga yang tidak mampu mengidentifikasi secara kuantitatif, hanya bisa melihat manfaatnya gitu ya. Jadi hanya ini nanti secara produktivitas akan meningkat gitu kan. Tapi kalau dampak penghematan anggaran nggak ada gitu kan. Nah itu kan menjadi tanda tanya juga buat kita nanti kita dalami gitu. Jadi kita harapkan nanti masing-masing unit kita bisa melakukan dialog yang konstruktif gitu ya terkait IKU ini. Karena juga akan dilaporkan ke Bu Menteri Keuangan di DKO ya. Nah itu menjadi tantangan juga. Biasanya kalau udah sampai di Bu Menteri nanti semua orang akan aware gitu ya. Dan itu kita tidak inginkan last minute nanti semua orang akan menyampaikan pandangan terkait IKU ini. Saya kira itu tantangan utamanya, Mas Adit. Berarti IKU ini semata-mata tidak mengincar berapa persen anggaran yang bisa dihemat di belanja birokrasi, kurang lebih gitu ya. Berarti ada juga mengukur aspek manfaatnya. Iya, iya. Oke, berarti formula perhitungan IKU, lalu kemudian area yang akan dihitung itu akan semakin terus dilakukan penyempurnaan. Betul. Berarti. Iya, iya. Karena kan investasi IT itu juga kan nggak langsung kita terima manfaatnya kan. Iya. Ada yang long term kan. Ada yang long term. Nah kita juga nggak mau nanti blaming, misalnya ada unit yang bilang kami belum bisa menghitung efisiensinya. Ya mungkin bisa jadi belum bisa dihitung. Jadi kita dialog interaktif aja nanti. Kenapa, apa kesulitan gitu kan. Nah jadi akan ada konstan perbaikan dari IKU ini saya kira ya, manualnya, terus pemahamannya, coveragenya gitu. Oke, berarti kira-kira harapan kedepannya nih dari Pak Marudut dan mungkin rekan-rekan lain dari bagian perbendaharaan, Rocan maupun Kementerian Keuangan nih, dengan adanya IKU efisiensi birokrasi ini, harapan dan way forwardnya kedepannya akan seperti apa ini? Yang pertama harapannya IKU ini bisa mendeskripsikan atau menjelaskan ke Bu Menteri terutama ya sebagai stakeholders kita, Pak Sekjen, Bu Menteri dan semua jajaran pimpinan, apa sih manfaat IT di Kemenkeu kan itu yang pertama harapannya gitu ya. Karena at the end kan akuntabilitas kita ke pimpinan dan ke customernya Kemenkeu kan. Karena melihat Kemenkeu dengan belanja alokasi anggaran sekian, investasi IT-nya itu memberikan dampak. Jadi tujuan pertamanya itu bagaimana kita menarasikan nih lewat IKU ini sebagai ultimate accountability ke pimpinan. Ini sebenarnya nih manfaat dari IT kita gitu ya. Terus yang kedua adalah selalu ada awareness gitu. Karena seperti yang saya jelaskan itu jangan sampai belanja IT itu sesuatu yang latah gitu, didigitalisasikan tetapi tidak memikirkan efisiensinya. Nah, makanya kita mau dorong setiap proposal di dalam IT
kita akan minta. Karena ini target yang kita minta dalam IKU ini adalah target yang ditentukan oleh boleh dibilang self assessment dari masing-masing unit satu. Jadi, nanti baru akan kita lihat di dalam forum. Nah, itu harapan kami IKU ini menjadi sarana untuk yang produktif lah dan konstruktif gitu ya, untuk berdiskusi gitu. Jangan-jangan area-area yang kami identifikasi juga ada di luar itu ya, yang di area misalnya penghematan, ada area lain, atau misalnya produktivitas, ada ya area lain juga. Karena kami mengidentifikasi di area produktivitas itu bisa ada peningkatan jumlah output, atau percepatan waktu layanan gitu ya, atau perbaikan layanan, atau ada juga sebenarnya dia lebih ke meningkatkan engagement pegawai gitu ya, atau hanya sekedar menghemat hard copy pun sebenarnya itu kan bagian dari digitalisasi juga gitu, walaupun belum sampai integrasi. Jadi intinya IKU ini kami harapkan membuka dialog gitu ya, bagaimana IT mendorong value for money di Kementerian Keuangan. Jadi tidak hanya IKU sekedar IKU gitu ya, sekedar sudah dilaporkan, sudah selesai. Hijau-hijau tapi gitu. iya, dan karena targetnya 80 tercapai 85, udahlah hijau gitu. Tapi maknanya menjadi dangkal gitu ya. Jadi harusnya setiap alokasi anggaran terkait IT di masing-masing unit eselon 1 itu bisa diidentifikasi manfaatnya apa gitu ya. Dan nanti teman-teman yang di fungsi perencanaan juga ketika ada usulan belanja IT gitu ya, dari awal sudah mengingatkan ini manfaatnya apa gitu ya, dan apakah harus dilakukan dibangun sendiri, apakah bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain, atau misalnya bisa diharmonisasikan. Jadi itu tujuan dari IKU ini, dan yang pasti karena ini sudah arahan pimpinan di Leaders of Site Meeting, ya kita ingin menunjukkan ke pimpinan bahwa arahan itu kita tindak lanjuti dengan baik, dengan manual yang proper juga, dengan penyajian yang kami sampai sekarang nih masih tertantang nih, bagaimana membuat penyajian yang paling tepat nih ke pimpinan terkait IKU ini. Saya kira itu Mas Adit, way forward-nya IKU ini menurut saya masih akan tetap menantang. Oke. Berarti kesimpulan yang bisa saya dapatkan yang pertama bahwa satu, ini akan terus ada dan formula akan terus disempurnakan. Dan yang kedua, dalam penyempurnaan formulasinya, unit diharapkan dapat berkonsultasi. Betul. Dengan bagian perbendaharaan. Nah, mungkin berkonsultasinya kemana nih Bang? Alamatnya Bang? Oh, oke. Kalau alamatnya, saya kira masing-masing unit sudah punya PIC ya. Ada Mbak Meta di unit Bea Cukai, untuk unit Bea Cukai, LNSW, DJPPR, BKF gitu ya. Silakan aja berdialog dengan Mbak Meta. Kemudian ada Pak Frank untuk unit DJPK, untuk unit DJA, kemudian unit DJKN, DJPB gitu ya. Kemudian ada Pak Anggi juga untuk pajak, Sekjen dan Ijen, dan Mbak Yurista untuk unit BPPK. Dan kalau sekarang sudah tidak pandemi, datang ke kantor juga untuk diskusi, kita sangat welcome. Oke, berarti caranya bisa lewat mana aja ya? Baik itu WhatsApp dan WhatsApp juga ada forumnya juga kita ya, di WhatsApp ya. Siap. Namun karena IKU ini mungkin masing-masing unit punya kekhususan masing-masing gitu ya, bisa juga lewat Japri atau mau Zoom juga kita welcome gitu ya. Oke, berarti yang ketiga tadi poin yang menarik yang bisa saya ambil itu adalah efisiensi belanja birokrasi IKU ini tidak serta-merta hanya menghitung berapa persen anggaran yang berhasil dihemat. Kurang lebih demikian ya, tapi bisa juga menghitung manfaat dan yang lain sebagainya. Betul. Oke, Sobat Kiko, demikian wawancara kami dengan Pak Marudut Napitupulu, SST AK MPP. Semoga Sobat Kiko dapat mendapatkan hal baru atau mungkin mendapatkan pemahaman baru mengenai IKU efisiensi belanja birokrasi, kenapa ini ada dan apa bedanya dengan IKU yang sudah dilakukan di tempat yang lain atau di IKU yang berbeda. Demikian wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.